Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan, memahami dan menjelaskan perselisihan hubungan industrial yang diampuh oleh Bapak Muhammad Haidir Ali SMMM. Pengertian perselisihan hak. Perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak dipenghuninya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Hak yang dimaksud dalam perselisihan ini adalah hak non-normatif, yaitu sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undang. Perselisihan ini dapat terjadi ketika misalnya pekerjaan menolak gaji yang diberikan oleh perusahaan karena masing-masing pihak mempunyai definisi atau gaji yang berbeda dari perjanjian kerja yang telah dibuat. Yang kedua adalah ruang lingkup hubungan industrial. Yang pertama adalah ruang lingkup cakupan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja di mana para pekerja atau perusahaan bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan pekerja, buruh, atau berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah atau perintah dan pekerjaan. Yang kedua adalah ruang lingkup fungsi. Fungsi pemerintah adalah satu, menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan dan berlaku. Fungsi pekerjaan atau serikat pekerja menjelaskan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, keahlian, dan ikut memajukan perusahaan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Fungsi pengusaha menciptakan kemitraan atau membangunkan usaha, memperluas lapangan pekerjaan, dan memberikan kesejahteraan bekerja secara terbuka dan demokratis serta berkeadilan. Ruang lingkup masalah. 1. Syarat-syarat pekerja, pengupahan, jam, jaminan sosial, kesejahteraan, keselamatan kerja, dan organisasi ketenagakerjaan dan iklim kerja, dan cara menyelesaikan keluh kesah dan perselisihan, cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik, dan seterusnya. Yang pertama adalah syarat kerja. Yang dimaksud adalah yang ketiga adalah ruang lingkup peraturan perundang-undang ketenagakerjaan. Ruang lingkup peraturan perundang-undang pekerjaan adalah yang pertama,
hukum material. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Peraturan Pelaksanaan yang berlaku, Perjanjian Kerjasama PKB, Peraturan Perusahaan PP dan Perjanjian Kerja. B adalah hukum formal, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang kedua adalah Perpol Nomor 1 Tahun 2005 dan diberlakukan mulai 14 Januari 2006. Tujuan hubungan industrial. Satu adalah hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua adalah yang kedua adalah apabila timbul perselisihan dan diselesaikan secara internal atau berpartit. Yang ketiga adalah mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan, lockout oleh perusahaan tidak perlu digunakan untuk melaksanakan kehendak masing-masing karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik. Kesimpulan dari semua tadi itu adalah perselisihan dalam dunia kerja tidak bisa dihindarkan. Karena itu hal tersebut adalah yang lazim atau banyak terjadi dalam dunia kerja. Lalu bagaimana solusinya dalam semua permasalahan itu? Apakah konflik tersebut bisa diselesaikan hanya dengan musyawarah? Tentu saja jawabannya bisa saja. Akan tetapi cara tersebut tidak selalu berhasil. Oleh karena itu pemerintah harus mampu, pemerintah dalam hal ini atau perusahaan harus mampu membuat peraturan perundang-undang untuk mewujudkan ketertiban bersama dalam keharmonisan di antara para serikat pekerja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi